Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, hingga kami masih dapat menjalani hidup hingga saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Keberkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 26. Demikian dikatakan firman Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin tidak asing bagi kita istilah yang mengatakan diam itu emas. Apakah maksudnya? Apakah kita harus diam terus? Tentu tidak. Ada saatnya kita bersuara, menyuarakan yang benar, mengatakan yang baik. Namun di saat-saat tertentu, seperti ketika situasi yang sedang kacau, maka memilih bersikap diam terkadang sangat diperlukan agar situasi tidak semakin runyam. Dalam hal ini, terkadang diam justru bisa menimbulkan banyak kebaikan daripada banyak berbicara namun tak berarti apapun. Demikian pula firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan hari ini yang mengingatkan kita agar menanti pertolongan Tuhan dengan berdiam diri. Bukan berarti vakum atau pasif, tetapi memberikan ruang sedikit, memberikan ruang kepada Tuhan untuk memilih dan mendengar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, di dalam masalah kita itu. Nah, di sini Yeremia hendak memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa masih ada harapan dari ratap tangis mereka, sebab Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Dengan berdiam diri akan memberikan ruang bagi kita untuk cenderung mendengarkan suara Tuhan dan meminta hikmat Tuhan untuk bersikap dan bertindak dengan lebih bijaksana. Terlebih ketika dalam menghadapi pergumulan dan dalam kesesakan, kita cenderung tergoda untuk lebih reaktif, sehingga tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas karena dorongan emosional yang tidak terkontrol atas masalah yang dihadapinya, seperti stres, bunuh diri, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu, ketika kita berada dalam situasi sulit, usahakanlah untuk tenang dan diam untuk beberapa saat. Berilah ruang kepada diri kita untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan, agar kita dapat mengambil sikap dan keputusan yang lebih bijaksana, dan pertolongan Tuhan pun akan kita rasakan. Jangan biarkan kita dikuasai iblis, jangan biarkan kita dikuasai oleh emosional. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita memberikan hidup kita, mendengarkan permintaan Tuhan di dalam hidup kita melalui diam sesaat di atas persoalan yang sedang kita hadapi. Begitu mungkin banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Bermacam-macam yang kita rasakan, yang terkadang membuat kita menjadi manusia yang tidak semangat lagi atau menjadi putus asa atas segala masalah yang ada. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan nats firman ini mengatakan kepada kita, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah salah dalam waktu, dalam hal apapun itu,
Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan tahu apa yang diperlukan, kita perlukan di dalam hidup kita ini. Hendaknya senantiasa kita tetap berada di dalam jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan motivasi bagi kami ya Tuhan, untuk hanya menanti pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah lupa dengan janji-Mu. Engkau akan pasti menolong kami ya Tuhan. Jika kami menyerahkan diri kami kepadamu, memberikan hidup kami kepadamu, meminta pertolongan hanya kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, percaya kepadamu hingga saat akhir hidup kami ya Tuhan. Dalam persoalan pergumulan hidup kami ya Tuhan, Engkau berkati kami supaya kami dapat menghadapinya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah manusia berdosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam buat kita semua.